kami memutuskan tingkat bunga penjaminan tersebut, kami memperhatikan data-data, baik data perbankan maupun data makro, dan kami melihat kuartal 1 pada pengumuman di Mei yang lalu ya, itu tercatat 5,02% secara tahunan, dan kami melihat perlu dukungan atas pertumbuhan ini supaya tetap tumbuh, sehingga salah satu upaya untuk bisa mempertahankan momentum dari pertumbuhan ekonomi kita, khususnya di tahun ini adalah dengan melihat dari sisi suku bunga, dan kami melihat suku bunga masih merupakan cukup optimal saat ini, kondisi 3,5%, dan ini akan bisa membantu mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah confidence dari masyarakat saat ini yang juga membaik. Tentunya ini juga tidak lepas dari kondisi dari pandemi yang sudah sangat rendah ya penularannya, mudah-mudahan ini berlanjut. Namun selebihnya memang kami melihat data-data makro sangat mendukung untuk kita mempertahankan suku bunga tersebut 3,5% untuk rupiah di bank umum, 0,25% untuk simpanan dalam bentuk valuta asing, dan 6% untuk BPR. Kami melihat level ini cukup optimal untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi berlanjut di tahun 2022 ini. Demikian, Mbak. Baik, Ibu Lana, kalau kita lihat memang likuiditas perbankan saat ini masih cukup terjaga. Tapi seperti apa prediksi LPS terhadap kondisi likuiditas dari mulai bank kecil hingga bank besar hingga BPR juga ke depan hingga sepanjang 2022 ini? Ya, kami melihat likuiditas betul seperti yang juga sering disampaikan oleh Bank Indonesia, sangat ample ya, sangat bagus. Tingkat pertumbuhan di simpanan juga masih meningkat. Dan kredit saat ini juga sudah mulai menunjukkan peningkatan. Tadi disampaikan 9,1% year on year, sementara untuk sisi simpanan sudah tercatat lebih tinggi ya, sekitar 10,11% year on year. Jadi kalau melihat dari perkembangan ini, kami melihat bahwa likuiditas masih sangat aman sampai akhir tahun, masih akan tercukupi atau akan tetap ample seperti yang sampai akhir tahun 2022. Iya, Bu Lana, kalau kita melihat inflasi seperti yang Ibu sampaikan ini sebenarnya masih juga sesuai dengan target dari pemerintah, begitu artinya masih di bawah 4%. Namun ke depannya seperti apa? Karena kalau kita mengingat ini secara global harga biaya energi semakin mahal dan juga banyak masalah lainnya seperti pemenuhan pasokan pangan ini juga masih berlanjut masalah-masalah seperti itu. Ya betul Mbak, memang ini yang menjadi perhatian kita ya, data-data global ini masih terus akan menjadi perhatian kita. Namun tadi disampaikan bahwa karakteristik dari konsumen di Indonesia dan di tentunya kita ambil contoh ya di Amerika itu agak beda. Nah kita ini sudah melalui fase di mana demand yang tertinggi itu sudah lewat, yaitu pada saat kita menghadapi puasa, Lebaran, itu merupakan kondisi seasonal ya, artinya pada bulan-bulan di mana Ramadan, di mana kita punya Lebaran, itu biasanya permintaan itu sangat tinggi. Nah ini terlihat ketika kita sudah melewati masa itu dan ternyata inflasinya juga masih relatif terjaga di 3,55% dan secara bulanan juga melambat dibandingkan bulan yang lalu yaitu 0,4%. Ini mengindikasikan bahwa titik tertingginya itu bahkan sudah kita lewati dan relatif aman. Jadi mudah-mudahan di tahun sampai akhir tahun kita juga akan bisa melihat tren yang cenderung melambat karena puncaknya itu kita sudah lewati. Jadi mudah-mudahan saja kalau melihat perkembangan tadi, inflasi kita masih relatif terjaga. Memang betul harga energi saat ini meningkat ya, tapi mudah-mudahan juga ya, ini isu energi ini kan efek dari isu energi pangan itu kan efek dari perang Rusia dan Ukraina. Dan terakhir kan mulai ada update data, update dari berita bahwa kemungkinan Presiden Putin bersedia untuk berunding gitu ya dengan Ukraina. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu yang bisa mengurangi tekanan terhadap harga pangan dan komoditas. Tapi kalau kita lihat dari sisi harga energi terutama, itu juga nggak bisa terus-menerus naik. Ya, terlebih lagi tadi ada berita kan bahwa Arab Saudi akan memompa produksi. Di sisi yang lain, pada harga tertentu, demand ini akan bertahan. Dia nggak akan mau terus-menerus mengikuti harga yang terlalu tinggi. Jadi kalau kita perhatikan dari data energi sekalipun, harga itu istilahnya masih fluktuatif yang sangat tinggi ya. Dan relatif kalau kita lihat support itu masih ada di angka antara $100 per barel sampai sekitar $110 per barel untuk yang jenis West Texas Intermediate atau WTI. Nah,
secara global itu nggak akan mengejar harga tersebut. Jadi dia akan mencari alternatif, atau terlebih lagi kan kita sekarang juga sudah mulai dengan cara kerja baru yang lebih banyak menggunakan hybrid, tinggal bekerja di rumah, WFH. Nah ini semua juga mestinya menjadi pertimbangan tadi ya para trader dari minyak. Yang lain lagi kita lihat ekonomi global kan melambat. Nah itu juga ada tren yang mungkin nggak bisa kita lihat pada saat ini. Kita akan lihat time lag bahwa tren perlambatan ekonomi global juga akan mengurangi demand secara global. Nah inilah yang menjadi ruang, kalau kami melihat ruang untuk harga komoditas itu bisa turun, baik itu harga energi maupun di harga pangan.